Ya pemirsa, saya mau kasih tahu nih, biasanya nih tubuh yang tampak sehat dari luar belum tentu dalamnya juga sehat. Kenapa? Karena tak sedikit orang yang merasa tubuhnya baik-baik saja, tapi peredaran darahnya di tubuhnya bermasalah. Baik karena hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang tinggi. Nah, kita sudah kehadiran Bapak Gatot Hernawan. Halo Pak Gatot. Halo juga. Apa kabar? Baik. Sudah hadir juga di studio ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Halo, apa kabar? Halo. Sehat? Sehat, salam bahagia. Salam bahagia. Oke, langsung aja kita akan ngobrol dengan Pak Gatot, narasumber kita hari ini. Ini kan Pak Gatot terkena serangan stroke akibat tensi yang tinggi. Benar, Pak? Betul sekali. Boleh dong, kita pengen tahu ceritanya awalnya gimana sih, Pak? Jadi pada tahun 2010, sebenarnya dokter gigi, saya waktu itu hendak cabut gigi karena sakit. Dan dokter sudah tensi saya dites. Dokter bilang, Pak Gatot, Anda tidak boleh dicabut karena tensinya tinggi. Minum obat ini, amlodipin, nanti seminggu berikutnya datang kembali, nanti akan saya cabut. Tetapi karena saya merasa masih muda, dan saya tidak mungkin kena penyakit apa-apa, saya menyangkal dokter itu dan saya tidak mau balik lagi. Dan saya juga harus bekerja karena anak-anak saya masih kecil, keluarga saya membutuhkan uang, begitu ya. Lalu kalau serangan stroke itu setelah berapa tahun kemudian? Februari tahun 2019. Waktu itu kondisi saya hari itu, karena hari itu hari Senin, saya ingat. Dan hari Sabtu dan Minggu itu saya cari duit mati-matian. Biasanya hari Senin itu jatah saya libur. Tetapi saya tidak libur karena saya merasa masih kurang duit saya gitu. Ada orderan ke Bekasi, wah duitnya banyak ini. Kemudian saya ambil, dan waktu itu saya mau pulang itulah. Ketika saya mau injek kopling, saya nggak los begitu, nggak bisa. Pegang setir saya nggak bisa. Nah kemudian saya minta tolong ke Tuhan, tolong saya, Tuhan kenapa ini, gitu kan. Kemudian saya buka jendela, tolong saya. Nah setelah itu ada pengendara motor, saya memang tidak bisa keluar dari mobil, tidak bisa. Jadi harus diangkat badan saya, kemudian ditidurkan di pinggir rumah toko begitu. Dan pemilik toko ngasih minum, kasih roti, saya tidak bisa nggak bisa. Cuma saya bilang, tolong istri saya, tolong istri saya. Yang ada namanya mama itu, ibu hubungi dia. Nah, saya minta tolong telepon, akhirnya dibawa ke rumah sakit segera. Waktu saya jatuh dan ke rumah sakit itu nggak lama. Golden period waktu untuk saya diperiksa itu cepat. Pada saat kejadian itu apa yang dirasakan Bapak? Kebas? Jadi tangan saya, kaki saya los. Ya, saya bisa ngomong pun terbata-bata. Beberapa waktu ya sudah pulang, semua kondisi saya, baik fisik saya dan batin saya, jiwa saya, kemudian kehilangan semua. Saya merasa, aduh kenapa ini? Apa salah saya? Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah merugikan orang lain, tetapi saya seperti ini. Akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain selama 3 tahun 5 bulan. Saya tidak menyangka kena serangan stroke. Saya merasa sangat sehat, tapi ternyata saya kena stroke. Penyebabnya apa sih Pak kira-kira Bapak bisa terkena stroke? Saya tidak memperhatikan pola tidur saya, tidak memperhatikan makan saya. Pokoknya kalau ada setiap ada warung saya makan, dan semua jeroan semua saya makan, santan saya makan, tidak memperhitungkan bahwa itu tidak baik bagi kondisi tubuh saya. Kesenangan itu membuat saya celaka ya, karena tidak mempedulikan pola tidur, tidak mempedulikan makan, semua makanan saya makan begitu ya. Saya mendengar cerita dari Pak Gatot ya, yaitu juga sering terjadi pada pasien. Seringkali kalau diberitahu oleh dokter itu denial. Aku masih muda, ini dokter ini gimana sih? Orang masih muda begini dibilang sakit. Udah aku nggak mau kesana lagi. Banyak orang seperti itu. Itulah yang kadang-kadang kita sebagai praktisi kesehatan mengingatkan. Tapi kadang-kadang kan tidak semua orang bisa mengerti. Sama halnya, kita mengingatkan, awas loh, di tubuh kita itu ada darah. Darah itu bisa kental. Pembuluh darahnya bisa kaku kalau hidup kita nggak baik. Ya tentu saja, darah itu makin lama makin sakit. Karena apa? Karena sebagai pengantar nutrisi dan oksigen pada organ-organ vital kita, akhirnya terkendala.
Tapi akhirnya mobilnya masih dimiliki atau gimana? Jadi karena saya sudah tidak bisa menghasilkan uang, akhirnya mobil itu ditarik. Bisa dibayangkan nggak sih pemirsa, seorang driver online yang menyukai pekerjaannya, yang menyicil mobilnya hanya untuk bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tapi terpaksa harus kehilangan segala, kehilangan dirinya sendiri, kehilangan penghasilan. Anak-anak masih kecil, tapi kan penghasilannya stop karena tidak bisa lagi nyupir, boro-boro nyupir untuk mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, ini adalah kondisi-kondisi orang yang terkena stroke, apalagi seorang kepala rumah tangga, tapi terserang stroke akhirnya semuanya hancur. Beliau sendiri mengakui sampai sekarang masih pakai tongkat dan belum sembuh secara sempurna. Bahkan sampai sempat menyalah-nyalahkan Tuhan. Kenapa saya? Kenapa saya? Saya nggak ada apa-apa. Karena kekentalan darah kadang-kadang tidak memberikan gejala apapun. Mbak Preti, sebenarnya apa saja sih yang bisa terjadi apabila kita terkena hipertensi? Iya. Dan solusinya apa buat kita? Iya, buat pemirsa yang masih di rumah nih, kalau misalkan mau tahu nih ya, tensi yang normal tuh berapa sih? Tensi yang normal tuh ada di angka 120/80. Jadi kalau misalkan yang tekanan darah yang di atas atau sistolik itu udah di atas itu, atau di bawah juga di atas dari 80 itu, maka perlu waspada. Ayo kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Buat pemirsa di rumah yang hipertensi, ayo kendalikan tensi Anda dengan satu, mengonsumsi obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, ayo kita terapkan pola hidup yang sehat. Ya, ketika kita berbicara masalah pola hidup, itu mulai dari makan. Yang ada santan-santannya, yang berlemak, yang ada jeroan, itu harus dibatasi jumlahnya. Istirahatnya juga harus cukup, harus olahraga dengan rutin. Tidurnya juga harus baik dan manfaatkan teknologi. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMAS untuk memperbaiki kualitas darah, pembuluh darah, dan merangsang saraf dan otot.